Kreatif, aku Dudin bakal ngajakin kalian semua buat building tour Malang Creative Center. Mulai aku ya, Rek. Gedung ekonomi kreatif yang berlokasi di pusat kota Malang ini menjadi rumah bagi para pelaku ekraf. Langsung aja, aku kenalin dari lantai paling bawah. Basement. Di sini tempat parkirnya bisa menampung sampai 150 motor. Dan ingat ya, tarifnya cuma Rp2.000. Lantai 1. Di lantai 1 kalian juga bisa parkir mobil yang tarifnya cuma Rp3.000 aja. Pastinya kapasitasnya bisa untuk 30 mobil. Sekarang aku sudah di Hall MCC lantai 2. Nah, di sini bisa digunain beberapa event yang mungkin kalian akan lakukan, seperti perform music, fashion show, e-sport, dan exhibition. Tempat ini juga bisa menampung sekitar 300-400 orang. Tapi jika dia standing, itu bisa sampai 500 orang. Aku sudah berada di ruang podcast lantai 2. Ikut aku masuk yuk. Fasilitas yang disediakan ada satu set peralatan podcast seperti TV, mic kondensor, sound card, kursi, dan headphone. Ruangan ini biasanya digunakan oleh komunitas, lembaga, institusi, dan masyarakat umum untuk membuat konten podcast. Nah, di samping ruang podcast juga ada ruang broadcast. Biasanya digunakan untuk produksi konten, bahkan webinar. Masih di lantai 2 Malang Creative Center. Sekarang aku sudah berada di City Planning Gallery. City Planning Gallery merupakan show atau hasil karya yang ditampilkan oleh Ikatan Arsitektur Indonesia Wilayah Malang. Nah, kalian bisa nikmati hasil karya berupa desain rumah, kemudian sejarah kota Malang, ada di sini, lantai 2 Malang Creative Center. Kemudian ada ruang City Planning Gallery. Ruangan ini digunakan sebagai tempat display karya desain dan perencanaan kota. Jadi, di sini kita bisa melihat beberapa karya arsitek Malang. Lanjut ke lantai 3 Malang Creative Center. Nah, fasilitas yang ada di lantai 3 Malang Creative Center antara lain ada ruang kelas, ruang meeting, open public space, dan ini selasar belakang juga merupakan open public space. Biasa digunakan oleh exhibition, kemudian pameran UMKM yang ada di Kota Malang. Nggak cuma itu, kalian juga bisa nikmatin kantin yang ada di Malang Creative Center, cuma ada di lantai 3. Lantai 3. Oke, sekarang kita ada di lantai 3, Ker. Di sini terdapat beberapa ruangan yang memiliki berbagai fungsi. Area paling luas di lantai 3, open public space, yang ada di depan. Terbuka untuk umum dan biasanya digunakan untuk pelaku ekraf melakukan exhibition. Selain open public space, juga ada kantin buat umum nih, Ker. Kalau ini ruang rapat kelas yang berkapasitas 15-50 orang. Fasilitasnya ada meja, kursi, papan tulis, proyektor, sound, dan mic wireless. Ruangan ini dapat digunakan oleh komunitas, lembaga, institusi, dan masyarakat umum. Di sampingnya
ada ruang meeting. Ruangan ini berkapasitas maksimal 30 orang dengan fasilitas meja, kursi, papan tulis, proyektor, dan sound system. Fungsi ruangannya bisa buat pertemuan rutin, tempat diskusi, maupun rapat, workshop, dan seminar. Selanjutnya ada food lab. Ruangan ini berkapasitas 15-25 orang. Dilengkapi dengan peralatan produksi makanan, kursi, dan sound system. Ruangan ini juga dapat digunakan oleh berbagai kalangan, baik itu komunitas, lembaga, institusi, maupun masyarakat umum. Nah, di lantai 3 ini juga ada hotel kapsul. Ruangan yang berkapasitas hingga 48 orang dengan fungsi sebagai tempat pameran, talk show, kegiatan exhibition, dan workshop. Dan area terakhir di lantai 3 yaitu ada selasar belakang yang menjadi tempat multifungsi untuk exhibition, bahkan juga latihan acting maupun teater. Don't wanna want you. Why do I want you back? Don't wanna want you. Di lantai 4 ada salah satu fasilitas unggulan, yaitu lab komputer. Nggak cuman itu, ada coworking space, share office space, studio musik, ruang kriya, dan ruang galeri seni. Nah, di lantai 4 ini ada 7 ruangan nih, Ker. Yuk, kita jelasin satu persatu. Pertama ada ruangan komputer yang digunakan sebagai sertifikasi halal oleh UMKM maupun workshop. Ruangan ini berkapasitas 40 orang dengan fasilitas 26 unit komputer, papan tulis, dan mic. Ruangan ini bisa digunakan oleh komunitas, lembaga, institusi, dan masyarakat umum. Di sampingnya ada beberapa coworking space. Ruangan ini menjadi tempat untuk berkolaborasi, sharing ide, dan meeting project. Kapasitasnya sekitar 10 orang dengan fasilitas meja, beanbag, dan kursi panjang. Lantai 4 juga memiliki ruang open public space. Di sini dapat digunakan untuk exhibition dan bazar. Ruang ini punya kapasitas hingga 150 orang. Untuk masyarakat umum, lembaga, komunitas, dan institusi. Kita juga punya studio musik loh di lantai 4 ini. Kapasitasnya 8 orang dengan fasilitas gitar, drum, keyboard, mixer, sound system, dan 1 set komputer. Bisa dipakai sama musisi, komunitas, lembaga, institusi, dan masyarakat umum. Selanjutnya ada ruang kriya dengan kapasitas 20-30 orang. Yang bisa menggunakan yaitu masyarakat umum, komunitas, lembaga, dan institusi. Boleh banget untuk menggunakan ruangan ini. Dan ruang terakhir yang ada di lantai 4 yaitu galeri seni. Dengan kapasitas 50 orang bisa digunakan oleh masyarakat umum, komunitas, lembaga, dan institusi. Aku udah ada di salah satu fasilitas yang ada di lantai 5. Yap, ruang bioskop. Ada 2 ruang bioskop yang biasa digunakan di Malang Creative Center. Kapasitasnya di ruang bioskop bisa menampung 100-200 orang. Berikutnya ada studio foto.
Ruangan ini memiliki kapasitas 10 orang dan dilengkapi dengan 2 set meja rias dan 1 set sofa. Ruangan ini juga bisa digunakan oleh masyarakat umum, lembaga, institusi, hingga komunitas. Nah, ruangan terbuka yang kita lihat ini adalah open public space area. Kita bisa melihat fasilitasnya, ada sofa dan meja. Jadi, kita bisa nyantai sambil berdiskusi di sini, Care. Next, ada 2 ruangan coworking space, yaitu coworking space 1 dan 4, yang merupakan area bekerja multifungsi. Fasilitasnya dilengkapi dengan meja panjang, 10 piece kursi, dan whiteboard sesuai dengan kebutuhan. 2 ruangan ini memiliki kapasitas 10 orang. Ruangan ini dapat digunakan oleh masyarakat umum, komunitas, lembaga, dan institusi. Ruangan yang terakhir ada di Studio Fashion. Dengan fasilitas manekin, mesin jahit, stand, hanger baju, dan kursi, ruangan ini berkapasitas 10 orang. Ruangan ini difungsikan sebagai area pameran dan produksi fashion. Juga dapat digunakan oleh masyarakat umum, komunitas, lembaga, dan institusi. Next, lantai 6. Di sini ada salah satu fasilitas yang biasa digunain meeting, ataupun brainstorming, ataupun workshop. Kapasitasnya sampai 60 orang, yaitu di ruang perpustakaan 2. Nggak cuma itu, ada kantor pengelola yang ada di lantai 6. Di lantai 6 ada ruangan perpustakaan dengan kelengkapan ruangan, 15 meja, 30 kursi, papan tulis, TV LED, sound system, dan mic wireless. Kapasitasnya bisa hingga 60 orang loh. Ruangan ini dapat digunakan oleh masyarakat umum, komunitas, lembaga, dan institusi. Selain itu, di lantai 6 juga ada kantor pengelola gedung MCC nih, Care. Salah satu fasilitas yang biasa digunain event skala besar ada di sini. Lantai 7, Auditorium Malang Creative Center. Di lantai 7, ini ada ruangan paling luas di Gedung Malang Creative Center nih, nawak-nawak kreatif, yaitu auditorium. Ruang yang berkapasitas 500 hingga 800 orang ini dipergunakan untuk tempat seminar, workshop, exhibition, dan convention. Fasilitasnya pastinya kan dapat fasilitas ruangan, audio lengkap seperti mixer, sound system, dan mic wireless. Salah satu spot terbaik yang ada di Malang Creative Center ada di lantai 8. Di sini kan bisa gunain spot foto atau tag video. Gak cuman itu, kan bisa nikmatin view pegunungan dan kota Malang dari sini. Yang terakhir ada rooftop dengan kapasitas 30 orang. Area ini digunakan untuk tempat terbuka umum dan rencananya digunakan sebagai coffee shop. Ruangan ini boleh digunakan kok sama masyarakat umum, komunitas, lembaga, dan institusi. Jadi nawak kreatif main-mainlah ke sini. Biar nggak kayak pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang.